Pendengar yang budiman, berikut ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang perjuangan seseorang untuk bisa memiliki rumah. Sebuah perjuangan yang lazim, wajar, dan tampak cukup heroik ini sayangnya diwarnai dengan kejanggalan dalam penghayatannya, sehingga hasil akhirnya pun jauh dari ideal kita pada umumnya. 贷款的家 Rumah cicilan. Dikisahkan seorang pemuda dari keluarga yang miskin. Rumah tinggal pun sering berpindah-pindah karena rumah sewa. Dalam hidupnya, keinginan terbesarnya adalah memiliki rumah sendiri. Saat menikah, dia memaksakan diri untuk membeli rumah dengan cicilan selama 15 tahun. Walaupun dia tahu dengan gaji yang diterima harus diatur sehemat mungkin agar kebutuhan hidup bisa berlangsung. Maka sejak saat itu, hidup mereka terpola dengan sangat hemat, irit, dan tanpa keleluasan sedikit pun untuk bersantai. Si suami sangat ketat mengatur segala sesuatunya agar cicilan rumah dapat terlunasi. Sehingga hari-hari dijalani dengan suasana tegang, mudah emosi, ketat sekali dalam pengeluaran uang. Waktu terus berjalan. Suatu hari, ibunya menyatakan keinginannya kepada anaknya. "Anakku, keinginan ibu sebelum meninggal adalah bisa pergi ke luar negeri. Ibu mempunyai sedikit tabungan. Apakah kamu bisa membantu menambahkan kekurangannya?" "Sabar, Bu. Jangan sekarang. Kita harus berhemat, irit, mengatur sedetail mungkin pengeluaran kita agar bisa tetap membayar cicilan rumah." Berkali-kali, selalu dengan jawaban yang sama. Si istri pun beberapa kali mengajak suaminya untuk pergi makan malam, ke restoran, atau sekedar bersantai. Dan jawabannya juga kurang lebih sama dengan jawaban yang diberikan kepada si ibu. Alasan penghematan untuk membayar cicilan sangatlah penting menurut dia. Istrinya pun mulai tertekan dan jenuh dengan keadaan seperti itu. Dan bila suatu hari si anak meminta uang jajan dan saat yang lain minta dibelikan mainan dengan disertai tangisan pun, si ayah tetap tidak mau mengabulkan dengan alasan yang itu-itu juga. Hari-hari pun berlalu dengan stres dan monoton. Tidak terasa, 15 tahun kemudian, saat cicilan rumah telah selesai, rumah telah sepenuhnya menjadi miliknya. Tetapi saat itu, rumah hanyalah sebentuk bangunan tanpa ada apa-apa lagi di dalamnya. Tanpa kehangatan, tanpa kebahagiaan. Si suami tinggal seorang diri di situ. Istrinya telah pergi meninggalkan dia, dan hak asuh anak dimiliki istrinya. Mereka telah bercerai. Ibunya pun sudah meninggal dunia beberapa tahun silam tanpa pernah terkabul permintaan terakhirnya, yaitu pergi ke luar negeri. Hidup terasa hampa, dingin, dan kosong. Laki-laki itu tidak mengerti kenapa saat tujuan hidup yang diagungkan tercapai, sertifikat rumah ada di tangannya, justru cinta, kehangatan, dan kebahagiaan pergi begitu saja.
Pendengar yang budiman, tidak salah. Kita semua memiliki cita-cita besar untuk diraih, termasuk mendapatkan rumah, mobil mewah, kekayaan materi, dan lain sebagainya. Tetapi, demi tercapainya semua yang kita inginkan itu, kita tetap membutuhkan perhitungan yang cermat dan bijak. Apa artinya kita bisa mendapatkan semua materi yang kita inginkan, tetapi kita harus kehilangan kebahagiaan dan orang-orang yang kita cintai? Maka, Puyao Mien Qiang, jangan paksakan sesuatu yang tidak pantas dipaksa, kalau hanya penyesalan dan penderitaan yang akan kita alami.